Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hoirina dari kelas Perpajakan D dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resum saya yang berjudul yaitu dasar-dasar pajak, yaitu stelsel pajak. Berikut videonya. Baik, yang pertama yaitu definisi tentang stelsel pajak. Berdasarkan definisinya, stelsel pajak adalah sistem pemungutan yang digunakan untuk menghitung suatu besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam prakteknya ada 3 jenis stelsel pajak yang harus dilakukan dalam menghitung pemungutan pajak. Yang pertama yaitu agar sesuai dengan tujuan, maka pemerintah mesti melakukan pemungutan pajak yang sesuai dengan stelsel pemungutan pajak. Secara teoritik ada 3 stelsel pemungutan pajak, yaitu stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, atau untuk PPh objeknya adalah penghasilan. Yang kedua yaitu stelsel fiktif atau fiktif stelsel. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang tahun yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada sebuah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Selanjutnya ada asas pengenaan pada pajak ini juga ada yang menyebutnya dengan yurisdiksi pemungutan pajak, yaitu batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya. Dalam dunia perpajakan terdapat beberapa asas pengenaan pajak yang dilakukan negara atau pemerintah, sehingga pajak dapat dipungut sesuai dengan pajak yang sepatutnya diperoleh oleh suatu negara untuk kas negara. Asas pengenaan pajak ini biasanya sangat disesuaikan dengan adanya situasi dan kondisi negara bersangkutan. Adapun asas pengenaan pajak yaitu yang pertama asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Baik, selanjutnya ada hambatan pemungutan pajak, yaitu ada beberapa hambatan-hambatan dalam suatu pemungutan pajak. Di antaranya yaitu perlawanan pasif. Perlawanan yang dilakukan berupa keengganan wajib pajak membayar pajaknya. Keengganan ini dipicu oleh beberapa alasan. Alasan itu misalnya yaitu perkembangan intelektual dan moral wajib pajak. Suatu hal yang sangat penting dalam sebuah usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatannya yaitu dalam pemungutan pajak ialah diusahakan diterapkannya sistem pemungutan pajak yang sangat baik, sederhana, dan mudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu hutang pajak. Hutang pajak adalah tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau yang biasanya disebut dengan tunggakan pajak. Utang pajak terjadi karena adanya suatu peraturan di mana pihak pemerintah dapat memaksa pembayaran utang pada setiap wajib pajak itu yang merupakan dasar kewajiban pemberlakuan penagihan pajak oleh jurusita. Selanjutnya ada tarif pajak, yaitu tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak ditetapkan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui
perundang-undangan. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.